Pemirsa, Polda Kalimantan Utara memberhentikan Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar karena memukul anak buahnya. Sementara oknum polisi yang menembak temannya sendiri ditangkap aparat kepolisian Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aksi pemukulan Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar terhadap anak buahnya terjadi pada 21 Oktober lalu saat acara Baksos Akabri 1999 Peduli dan terekam CCTV. Aksi tak terpuji ini dilakukan Kapolres karena diduga kesal terhadap korban yang bertugas mengawasi jaringan internet, meninggalkan tempat dan tidak bisa dihubungi untuk memperbaiki saluran Zoom meeting dengan Kapolri. Korban kemudian mengambil rekaman CCTV dan membagikannya melalui WhatsApp grup dan viral di media sosial. Atas viralnya kejadian rekaman video pemukulan Kapolres Nunukan tersebut, Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan dan Brigadir SL. Atas viralnya video pemukulan itu, Brigadir SL meminta maaf dan menyesalinya. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi, Komandan, mohon izin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Meski telah meminta maaf, Brigadir SL akan ikuti proses pelanggaran etik karena telah menyebarkan video pemukulan. Sementara AKBP Saiful Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolres Nunukan. Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN juga dipecat karena terbukti terlibat kasus asusila. Ibtu IDGN meniduri anak seorang tahanan dengan iming-iming akan membebaskan ayah korban. Hasil sidang etik yang digelar hari ini, Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan asusila. Ibtu IDGN pun diberhentikan tidak dengan hormat alias dipecat. Menanggapi putusan etik, Ibtu IDGN mengajukan banding. Sementara itu untuk proses hukum pidana, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan belum menetapkan status tersangka. Putusannya adalah merekomendasikan Ibtu IDGN ya, untuk PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Yang berikut, rekan-rekan sekalian, untuk pidana umumnya sedang dilakukan penyidikan oleh Dirkrim. Sebelumnya, seorang wanita berusia 20 tahun yang juga anak seorang tersangka membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku ditiduri Ibtu IDGN sebanyak 2 kali. Korban juga melampirkan bukti percakapan bernada mesum yang dikirimkan Ibtu IDGN. Kepada korban, Ibtu IDGN berjanji akan membebaskan ayah korban yang tengah ditahan di Mapolsek Parigi Motong jika bersedia menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Pemirsa, Kapolsek Kuta Limbaru AKP Henry Surbakti dicopot dari jabatannya buntu dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap istri tersangka kasus narkoba. Pemerkosaan diduga dilakukan 2 polisi terhadap korban yang sedang hamil di sebuah hotel. Warga Kuta Limbaru, Sumatera Utara dihebohkan dengan kasus dugaan pemerkosaan oknum penyidik Polsek Kuta Limbaru terhadap istri tersangka kasus narkoba. Pemerkosaan diduga dilakukan 2 polisi terhadap korban yang sedang hamil di sebuah hotel. Tak hanya memperkosa, kedua oknum juga diduga memeras dan melarikan motor korban. Buntut kasus dugaan pemerkosaan dan pemerasan yang dilakukan jajarannya, Kapolsek Kuta Limbaru AKP Henry Surbakti dicopot dari jabatannya. Kasus pemerkosaan berawal saat penggerebekan di rumah korban. Polisi menangkap suami korban beserta rekannya yang diduga menyimpan narkoba. Kedua oknum penyidik diduga mengajak korban bertemu di hotel
dengan dalih membicarakan masalah suaminya yang terjerat narkoba. Disitulah korban diperkosa, diperas, dan dilarikan motornya. Saat ini kedua oknum personil polisi itu diperiksa di bidang Propam Polda Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu saya pertama-tama ikut prihatin. Saya sudah dengar dan saya sudah berbicara kepada jajaran saya akan tindak tegas. Makanya kemarin tadi malam saya sudah copot yang bersangkutan, termasuk Kapolseknya dan penyidiknya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus tunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan melayani masyarakat. Bukan melakukan penyebab. Apakah ada tambahan lagi kekuatan di Polsek Kota Baru? Saya sudah tarik Kapolsek, Kanit, dan penyidiknya beserta yang melakukan dugaan itu. Sekarang dalam pemeriksaan Propam, oke? Ya, pemirsa, kini kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan banyaknya kasus yang menerpa instansi kepolisian dengan Bapak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS, dan Pak Alphonse Leobau, pengamat kepolisian. Selamat sore, Bapak-bapak. Baik, saya akan ke Pak Alphonse selaku pengamat kepolisian terlebih dahulu. Pak Alphonse, bagaimana Anda menanggapi banyaknya kasus yang menerpa instansi kepolisian saat ini? Jadi berbagai berita yang mengemuka di media sosial tentang perilaku daripada anggota Polri ini memang betul-betul cukup memprihatinkan. Namun perlu diingat bahwa dari kesemua akumulasi perbuatan tersebut, beberapa oknum melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai citra organisasi. Dan menurut kami yang terpenting yaitu bagaimana setiap pimpinan dari tingkat terbawah sampai dengan pimpinan tertinggi itu efektif melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan anggota di jajaran bawahannya. Jadi pengawasan dari pimpinan merupakan kata kunci sehingga sejauh mana penyimpangan-penyimpangan itu dapat diprediksi dan dicegah sedini mungkin. Demikian. Baik, saya kembali bertanya kepada Pak Nasir Jamil. Pak Nasir, Anda sebagai anggota DPR begitu melihat adanya banyak kasus di instansi kepolisian di mana seharusnya pihak kepolisian ini menjadi contoh untuk masyarakat. Apakah perlu adanya revolusi kebijakan di dalam tubuh instansi kepolisian? Iya, terima kasih. Jadi apa yang terjadi dan dialami oleh anggota kepolisian beberapa hari ini, dan itu kemudian sempat viral di media sosial, dan juga ada tagar percuma lapor polisi, mengingatkan kita kepada pepatah Indonesia, gara-gara dila setitik rusak susu sebelanga. Yeah. Jadi kalau kita urut daftar keberhasilan kepolisian dalam rangka membantu masyarakat, menumpas kejahatan baik konvensional, transnasional, kejahatan keuangan, dan kejahatan-kejahatan lain cukup panjang sebenarnya. Tapi memang karena polisi itu punya fungsi yang sangat vital, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, sehingga ketika ada kejadian-kejadian negatif yang dilakukan oleh kepolisian, itu menjadi perhatian masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya yang kami ketahui di Komisi 3 DPR RI, sejak lama memang kepolisian sudah melakukan reformasi. Ya, reformasi dari aspek kultural, kemudian juga struktural, dan instrumental. Nah, 3 aspek ini yang harus dijaga semangatnya, 3 aspek ini yang harus benar-benar ditularkan ya kepada jajaran kepolisian oleh pimpinannya. Ya, jadi mulai di level Polda, kemudian juga di level Polres sampai ke level Polsek. Nah, kita tentu saja kami ya berterima kasih kepada Kapolri ya Jenderal Sigit ya Prabowo yang mengeluarkan surat telegram ya di per Oktober 2021 ini, di mana itu adalah upaya untuk mengantisipasi agar kepolisian itu tidak arogan, tidak anti kritik, dan kemudian tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Paling tidak ya bahwa ya
paling tidak telegram itu ingin mengatakan kepada kita semua bahwa polisi, kalau Anda tidak ingin menjadi polisi, maka silahkan Anda keluar dari kepolisian. Kira-kira begitu. Jadi reformasi itu lebih soft ketimbang revolusi seperti yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya aspek kultural itu memang belum selesai, ya, belum selesai, sehingga kemudian ini menjadi perhatian dari pimpinan kepolisian, dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sementara aspek strukturalnya, kemudian instrumentalnya itu juga perlu terus disampaikan kepada aparat kepolisian soal bagaimana filosofi, visi kepolisian, bagaimana filosofi, misi kepolisian, dan bagaimana kemudian polisi dalam ketatanegaraan di Indonesia ini, dan bagaimana kemudian polisi kita tempatkan dalam arsitektur negara ini. Saya pikir begitu. Baik, Pak Alphonse, yang kita ketahui bersama bahwa di tubuh kepolisian peraturan sudah sangat jelas, baku, dan betul-betul perfect begitu. Nah, menurut Anda faktor-faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya kasus-kasus yang baru-baru saja terjadi ini seperti yang menerpa kepolisian? Jadi begini Mbak, kalau pekerjaan kepolisian boleh kita analogikan seperti pekerjaan dokter ya. Kalau kita sebagai masyarakat bawa kita punya keluarga ke rumah sakit berdarah-darah, kita ingin tindakan-tindakan dokter itu cepat dan proper. Jadi kalau terjadi Pak Nazir katakan kultural, instrumental maupun struktural harus proper dan perfect ya. Namun ternyata bahwa dengan kegiatan keseharian serupa itu lama-lama kepekaan daripada individu pelaksana tugas itu menjadi berkurang, sehingga dianggap kerja as usual, business as usual. Perbuatan-perbuatan, tindakan kegiatan business as usual ini kadang-kadang menimpa juga sampai pada lapisan pimpinan. Jadi ya tiap hari kalau ada anggota hadir dan sebagainya sudah lengkap mengerjakan tugas dan berhasil sudah cukup. Sebenarnya masih ada hal-hal yang perlu tetap diperhatikan, jangan bosan-bosan, yaitu mengawasi dan mengawasi. Karena kadang-kadang ada pimpinan berpikir begini, ada bawahan yang tidak suka pimpinan terlalu cerewet atau jelimet dalam mengatur ataupun mengawasi. Tapi sebenarnya itulah kewajiban daripada seorang pimpinan, mengawasi bawahan sebagai bagian keluarganya. Jadi tidak tertutup kemungkinan karena pengawasan yang kadang-kadang agak longgar dan sebagainya membuat anggota ini lepas kendali ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari real yang sebenarnya harusnya dikerjakan gitu Mbak. Baik, Pak Alphonse, kalau kita ketahui beberapa tahun kebelakangan ini pihak kepolisian berusaha mengimagekan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian bisa mengayomi dengan cara yang baik dan tidak kasar begitu. Tapi apa yang diperlihatkan baru-baru ini adalah memperlihatkan kalau pihak kepolisian begitu terlihat kasar di layar kaca sampai yang beberapa oknumnya melakukan tindak kekerasan. Nah, ini apakah memang berdampak jelek kepada masyarakat atau seperti apa Pak Alphonse? Masyarakat hanya melihat apa yang tampak dan kebetulan bisa dicerna melalui medsos dan sebagainya. Nah, sedangkan perilaku atau tindakan-tindakan di lapangan yang terjadi merupakan resultante daripada berbagai kecenderungan perilaku berbagai masyarakat yang merupakan bahagian input daripada kepolisian itu sendiri. Jadi kadang-kadang mungkin kita lihat kalau masyarakat di Jawa, misalnya di Solo dan sebagainya, dengan perilaku yang halus dan sebagainya berbeda dengan masyarakat di Medan, ataupun di NTT, ataupun di Irian yang agak lebih spontan dan apa adanya. Nah, membuat mereka berperilaku sebagai sebuah standar perilaku yang baku, yaitu bagaimana menjadi pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, itu memang kalau kita lihat memerlukan berbagai perhatian ataupun pelatihan yang memadai, karena memang kalau kita lihat anggota-anggota di lapangan kebanyakan kan bintara yang bertugas. Ini dari SMA. SMA itu relatif baru belasan tahun ke 20 tahun, yang rata-rata tingkat kematangan emosional pun sangat beragam dengan latar belakang budaya yang dari berbagai daerah. Itu begitu Mbak. Jadi memang memerlukan peran daripada pimpinan mengarahkan dan jangan jemu-jemunya untuk setiap hari open. Kalau istilahnya polisi zaman tempo dulu, open itu teliti untuk selalu cerewet kepada bawahan dan selalu tegur dan mengawasi, begitu Mbak. Baik, terakhir pertanyaan untuk Pak Nasir Jamil, Pak, apa saja Anda mewakili masyarakat sebagai anggota DPR, apa saja yang diharapkan untuk instansi kepolisian yang ada di Indonesia?
Ya, yang pertama saya sependapat dengan Pak Alfon bahwa pimpinan di semua level di kepolisian itu tidak boleh jemu, ya tidak boleh kendor, ya untuk selalu mengingatkan kepada jajarannya aspek filosofis kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana kemudian visi dan misi, ya serta tujuan, doktrin daripada kepolisian itu. Yang kedua yaitu aspek kulturalnya itu harus terus dijaga, mulai dari manajerialnya, kemudian sistem rekrutmennya, kemudian pendidikannya, kemudian sistem anggarannya dan operasional kepolisian di lapangan. Terus terang saja dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya, kepolisian anggarannya cukup besar ya, bahkan angkanya sudah di atas 100 triliun. Dan itu cukup besar, dan sehingga kemudian wajar kalau kemudian masyarakat mengharapkan agar polisi ini benar-benar bisa profesional, ya, bisa kemudian dia punya sikap yang mengayomi, melindungi, dan kemudian melayani masyarakat. Dan karena itu sekali lagi memang ke depan perlu dipikirkan bagaimana cara mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Sebab kalau DPR mengawasi tentu ada aspek politik di dalamnya. Nah, Kompolnas selama ini hanya sebagai penasehat kebijakan, belum menjadi pengawas eksternal di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya pikir kepemimpinan Pak Sigit saat ini memang sudah cukup, ya, cukup mampu dan cukup memberikan ruang dan gembira kepada masyarakat bahwa memang itulah yang harus dilakukan. Jadi jajaran Polda, dalam hal ini Kapolda, Kapolres dan Kapolsek harus benar-benar ya menjalankan apa yang diamanatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri. Kalau itu dilakukan dengan baik, konsisten, saya yakin dan percaya bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa Polisi Republik Indonesia beberapa hari belakangan ini itu akan seperti seperti orang akan mendapatkan harapan baru. Jadi lakukan terus reformasi di kepolisian tanpa ada rasa jemu seperti yang disampaikan oleh Pak Alfon tadi itu. Baik, terima kasih Pak Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Pak. Selamat sore. Oke. Kita masih akan berbincang bersama Pak Alfons Leomo, pengamat kepolisian. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News.